Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Soal nomor 1. Istilah jujur semakna dengan kata sidik yang berarti A. Curang, B. Berbohong, C. Ingkar, D. Janji, E. Benar. Jawaban yang betul adalah E. Benar. Soal nomor 2. Perintah berbuat jujur tercantum dalam surat A. Quran Surah At-Taubah ayat 119, B. Quran Surah At-Taubah ayat 120, C. Quran Surah At-Taubah ayat 121, D. Quran Surah Al-Anfal ayat 27, E. Quran Surah Al-Anfal 28. Perintah berbuat jujur terdapat dalam Quran Surah At-Taubah, sedangkan di sini ada 3 opsi yang sama-sama Surah At-Taubah. Mana yang betul? Jawaban yang betul adalah Quran Surah At-Taubah ayat 119, karena pada ayat tersebut Allah menyuruh kepada orang yang beriman agar bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang benar. Soal nomor 3. Jujur dalam berucap merupakan makna dari A. Sidq al-wa'ad, B. Sidq al-qalbi, C. Sidq al-amal, D. Sidq al-hadis, E. Sidq al-amin. Jujur dalam berucap itu adalah sidq al-hadis. Baik, kita lihat dari opsi A, sidq al-wa'ad ini artinya adalah jujur dalam berjanji. Kemudian opsi B, sidq al-qalbi itu artinya jujur dalam niat. Untuk C, sidq al-amal berarti jujur dalam beramal atau bertindak, berbuat. Sedangkan untuk D, sidq al-hadis ini adalah jujur dalam berucap. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Berikut lawan sifat wajib bagi Rasul kecuali A. Tabligh, B. Kitman, C. Kidhib, D. Khianat, dan E. Baladah. Mana jawabannya? Sudah jelas jawabannya adalah A, karena selain dari A itu adalah semua lawan dari sifat wajib bagi Rasul, kecuali itu tabligh. Soal nomor 5. Segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan disebut A. Hadis, B. Qiyas, C. Al-Quran, D. Ijtihad, E. Takrir. Mana jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah A. Hadis. Soal nomor 6. Isi dari suatu hadis yaitu A. Matan, B. Sanad, C. Rawi, D. Ijma, E. Qiyas. Jadi dalam suatu hadis itu ada 3 bagian. Yang pertama ada sanadnya, kemudian ada matannya, dan ketiga ada rawi. Mana yang disebut isi daripada hadis? Jawabannya adalah A. Matan. Kalau B. Sanad itu adalah sandaran. Seperti contohnya An Abi Hurairah dan lain sebagainya. Sedangkan C. Rawi yang meriwayatkan. Biasanya di akhir sebuah hadis suka ada Rawahul Bukhari ataupun Rawahul Muslim dan lain sebagainya. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan urutan sumber hukum Islam yang benar adalah A. Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, qiyas, maslahah, mursalah. B. Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, qiyas, maslahah, mursalah. C. Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas, ijma, maslahah, mursalah. D. Hadis, Al-Quran, ijma, ijtihad, qiyas, maslahah, mursalah. Dan E. Hadis, Al-Quran, ijtihad, ijma, qiyas, maslahah, mursalah. Sumber hukum Islam diantaranya adalah yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Di sini ada 3 opsi yang jawabannya sama, ya, Al-Quran dan hadis pada opsi A, B, dan C. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Di sini ada pada opsi B dan C. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang keempat adalah ijma. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8, hukum taklifi yaitu A. Tuntutan Allah antara boleh dan tidak, B. Tuntutan Allah berkaitan dengan perintah mengerjakan dan meninggalkan perbuatan, C. Hukum yang dibebankan kepada orang yang sudah baligh, D. Hukum yang membatasi perbuatan manusia, dan E. Hukum yang diperoleh oleh hasil ijtihad.
Hukum taklifi itu berkaitan dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh dikerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Berarti jawabannya adalah B. Tuntutan Allah berkaitan dengan perintah mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan. Soal nomor 9. Berikut ini hukum taklifi menurut ulama usul fikih, kecuali A. Ijab, B. Ibahah, C. Makruh, D. Nadab, E. Tahrim. Jadi memang hukum taklifi ini berbeda istilahnya dalam usul fikih maupun fikih. Kalau dalam fikih kita mengenal dengan wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Kalau dalam usul fikih ada ijab, karohah, ibahah, tahrim. Mana berarti yang kecuali? Yang betul berarti jawabannya adalah C, karena makruh ini istilah dari fikih, bukan usul fikih. Soal nomor 10. Orang yang melakukan ijtihad disebut A. Mukallaf, B. Mujahid, C. Mujtihad, D. Muhtajid, dan E. Mujtahid. Mana yang betul? Ya, jawabannya adalah E. Mujtahid. Soal nomor 11. Ayat yang pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah surah A. Al-Alaq ayat 1-5, B. Al-Falaq ayat 1-5, C. Al-Baqarah ayat 1-5, D. Al-A'la ayat 1-5, E. Al-Fatihah ayat 1-5. Mungkin sudah pada tahu semuanya bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 12. Ayat Al-Quran yang menjadi dasar dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan adalah A. Al-Alaq ayat 1, B. Al-Hijr ayat 94, C. Al-Baqarah ayat 4, D. An-Nisa ayat 25, E. Al-Ikhlas ayat 3. Jawabannya adalah B. Al-Hijr ayat 94. Soal nomor 13. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dikenal dengan istilah A. Uswatun hasanah, B. As-sabiqun al-Islam, C. As-sabiqun al-awwalun, D. Awaliyah fi dinil Islam, E. Al-awwal fil Islam. Mungkin sudah pada tahu semua untuk istilah ini. Jawabannya adalah C. As-sabiqun al-awwalun. Soal nomor 14. Seorang budak dari Abisinia yang disiksa kaum kafir Quraisy adalah A. Amr bin Ash, B. Hisham bin Amr, C. Bilal bin Rabah, D. Uqbah bin Abi Mu'idz, E. Zaid bin Thabit. Mungkin sudah pada tahu ya, yang mengumandangkan adzan, yaitu adalah C. Bilal bin Rabah. Soal nomor 15, soal yang terakhir. Kaum muslim Madinah yang menerima hijrahnya kaum muslimin Makkah disebut A. Kaum Quraisy, B. Kaum Aus, C. Kaum Khazraj, D. Kaum Ansor, E. Kaum Muhajirin. Untuk opsi A, kaum Quraisy salah ya. Kemudian opsi B dan C, kaum Aus dan Khazraj, ini adalah sukunya. Suku yang ada di Madinah. Berarti jawabannya adalah D. Kaum Ansor, penolong. Karena kalau opsi E ini sebaliknya, Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Berarti Muhajirin ini adalah istilah untuk kaum muslimin Makkah yang akan berhijrah ke Madinah. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.